Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Karena kasih dan kebaikan-Mu, kami semua boleh berkumpul di tempat ini ya Tuhan. Tuhan berkati setiap kami yang hadir di tempat ini, maupun saudara-saudari kami yang beribadah di rumah ya Bapa. Biar senantiasa ada perkenanan-Mu hadir dalam hidup kami. Itu juga ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biar Engkau yang bertata atas setiap ibadah kami. Biarlah setiap pujian yang kami nyanyikan itu semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Biar hati kami boleh terfokus juga ya Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bahkan tidak hanya mendengar ya Bapa, tapi kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulai ibadah kami. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar nama Engkau saja yang kami muliakan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Siapa yang di sini yang merasakan sukacita di dalam hatinya boleh lambaikan tangan. Kalau bersukacita, mari sama-sama kita mau bangkit berdiri. Kita mau tinggikan nama Yesus kita. Amin. Haleluya. Kita mau nyatakan bahwa Yesuslah jalan kebenaran dalam hidup kita. Amin. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari
nama Tuhan. Saudara-saudariku, mari saya persilahkan untuk duduk kembali. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari bersama kita mau berdoa. Bapa, terima kasih ya Tuhan. Bertatalah atas setiap kehidupan kami. Biar setiap kehidupan kami ya Tuhan boleh memancarkan terang kasih-Mu dari tingkah laku kami, perbuatan kami ya Tuhan. Biarlah untuk menyenangkan hati-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan yang hadir di sini maupun yang ada di rumah. Biar kami hanya terfokus kepada Engkau saja ya Bapa. Mari bersama-sama jemaat Tuhan. Kita mau angkat penyembahan kita. Kita mau memuji nama Yesus. Haleluya. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Kita mau berterima kasih buat segala kebaikan yang Tuhan berikan, buat anugerahnya, buat kekuatan yang Tuhan berikan. Mari kita bersyukur, biar nama Yesus yang kita tinggikan, biar hanya nama Yesus yang kita muliakan. Haleluya Yesus Tuhan. Biar setiap hati kami tertuju hanya padamu ya Tuhan. Terima kasih Yesus.
mulai meninggalkan persekutuan kita bersama dengan Tuhan. Tahukah saudara-saudara terkasih, Tuhan selalu setia menunggu kita untuk kita boleh datang di hadirat-Nya. Tuhan terlalu baik bagi kita. Jika saat-saat ini kita hanya berharap kepada manusia, tapi saatnya kita berharap kepada Tuhan. Berharap kepada manusia terbatas gunanya. Tapi jika kita berharap kepada Tuhan, Tuhan adalah adil dan setia. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas melakukan mujizat-mujizatnya dalam hidup kita. Biarlah kita mau menyerahkan hati kita, pikiran kita hanya kepada Yesus. Biar kehidupan kita boleh memancarkan terang dan kasih-Nya Tuhan. Siapa yang memerlukan Tuhan di sini? Kita semua perlu Tuhan di sini. Kita perlu Tuhan dalam melakukan setiap apapun yang kita kerjakan, perbuatan-perbuatan kita perlu Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Engkau Bapa kami yang baik. Engkau Bapa kami yang tiada pernah tinggalkan kami sedetik pun. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, biar hidup kami boleh menyenangkan Engkau, memuliakan Engkau ya Bapa. Bahkan di akhir hidup kami boleh memperoleh mahkota kehidupan ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Mari kita mau nyatakan, ku perlu Kau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan. Menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu Kau Tuhan. Biar jemaat saja yang nyanyikan pujian ini. Biar ini menjadi doa kita, menjadi harapannya kita. Haleluya Yesus. Kami perlu Kau Tuhan. Ya Yesus. Amin Yesus.
Terima kasih banyak. Hanya Engkau yang kami perlu dalam hidup kami. Hanya Engkaulah tempat kami berharap ya Tuhan. Dan kami bersyukur buat firman-Mu yang berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Tidak pernah sia-sia kami menaruh pengharapan kami kepada Engkau. Kalau kami hari ini ada sebagaimana kami ada, semua adalah karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Terima kasih untuk nafas yang Kau berikan. Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih kami boleh ada di dalam rumah Tuhan. Terima kasih Bapa, buat hadirat-Mu ada di tempat ini ya Tuhan, yang akan menguatkan kami lagi. Bahkan kami bersyukur ketika kami ada di hadirat Tuhan, kami akan berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Biarlah firman-Mu hari ini akan menjadi kekuatan buat kami yang lemah. Firman-Mu akan menjadi kesembuhan buat kami yang sakit. Firman-Mu akan menjadi penghiburan buat kami yang susah. Tuhan, bahkan firman-Mu itu Tuhan akan membebaskan kami yang terikat, menyelamatkan yang terhilang. Karena kami percaya firman itu adalah Allah sendiri dan kami akan berjumpa dengan Engkau. Itu sebabnya kami buka hati kami selebar-lebarnya. Karena kami ingin mendapatkan sebanyak-banyaknya ya Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu kepada kami. Bicara secara pribadi. Dan tidak satu orang pun yang tidak dilawat, dijamah oleh kuasa Roh Kudus. Kami menolak segala pekerjaan kuasa roh-roh jahat yang membuat kami ragu, bimbang terhadap kebenaran firman Tuhan. Kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus. Bahkan setiap benteng-benteng yang dibangun di dalam pikiran kami untuk menentang pengenalan Allah, akan Allah kami hancurkan, runtuhkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh Kudus bekerja seluas-luasnya di hati kami di dalam nama Yesus. Semua yang rindu mendengar firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Kita beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, silakan duduk. Shalom. Shalom juga buat yang di rumah ya, yang ikut beribadah bersama-sama secara online ya. Kita bersyukur di bulan ini kita belajar satu firman Tuhan yang sebenarnya sedang mempersiapkan kita ya, menghadapi masa-masa yang sulit di saat-saat sekarang dan juga di masa-masa yang akan datang. Karena firman Tuhan berkata bahwa di masa-masa yang akan datang masa yang sukar gitu ya. Nah, kalau ujiannya sulit ya, maka saudara harus lebih lagi mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh, katakan amin, supaya bisa lulus. Belajarnya jangan asal-asalan ya. Demikian juga dengan kekristenan kita ya. Kita perlu lebih sungguh-sungguh lagi karena kita tahu hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah dan ke depannya. Itu sebabnya tema di bulan ini adalah bicara tentang latihan ibadah. Sama-sama katakan latihan ibadah. Lagi katakan latihan ibadah. Wah, mungkin saudara berkata saya nggak perlu nih firman Allah nih ya. Wong saya rajin kok tiap minggu, nggak pernah absen. Walaupun corona datang, saya tetap setia. Ya, tapi yang dimaksudkan dengan ibadah yang sedang kita bahas dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8 dikatakan kalau di dalam ayat yang ke-8 bahwa latihan badan itu terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup saat ini maupun juga untuk hidup yang akan datang. Nah, kata ibadah itu ya punya pengertian bukan ibadah yang sifatnya kebaktian minggu seperti ini. Ya, tapi kata ibadah di situ adalah bicara sama-sama kita baca ya 2-3. Kesalehan hidup orang Kristen yang taat pada Injil dalam seluruh bidang kehidupannya. Jadi tidak bersifat ritual atau religius, tapi lebih bersifat kepada menghidupi firman Tuhan. Ya,
kepada memiliki gaya hidup melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi dia menjadi orang Kristen yang gak rohani hanya di hari Minggu, tapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat rohana. Ya, Tuhan mau kita di sepanjang minggu ke depan juga tetap menjadi orang-orang Kristen yang menghidupi kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Ya, dan untuk memiliki hidup yang seperti itu, memiliki kehidupan yang mentaati firman Tuhan yang kita sebut dengan ibadah, dimaksudkan dalam 1 Timotius 4 ayat 8, perlu latihan. Ya, kenapa perlu latihan? Karena manusia kita setelah jatuh dalam dosa, natur manusia setelah jatuh di dalam dosa itu lebih cenderung kepada tidak mau ibadah. Ya. Natur manusia setelah jatuh dalam dosa lebih suka tidak ibadah gitu. Tapi sebelum jatuh dalam dosa, natur manusia itu sebelum jatuh dalam dosa senangnya ibadah. Senangnya ingin bersekutu dengan Tuhan. Senangnya ingin melakukan kehendak Tuhan gitu kan. Tapi setelah jatuh dalam dosa, contohnya itu Adam dan Hawa kan. Setelah mereka jatuh di dalam dosa, mereka ketika Tuhan datang menyapa mereka, mereka bukan mendekat tapi malah bersembunyi begitu. Nah itu natur manusia setelah jatuh di dalam dosa. Nah di dalam diri kita setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada manusia baru, katakan amin. Ya, 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan jadi siapa yang ada di dalam Kristus, apa saudara terusannya? Dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, jadi ada manusia lama yang disebut dengan kedagingan, ada juga manusia baru. Ada keinginan daging, ada keinginan roh. Yang ditulis di dalam kitab Roma itu pasal yang ke-8. Ada pikiran kedagingan, ada pikiran roh. Ini dua-dua ini saling bertolak belakang begitu saudara. Ya. Nah kita perlu melatih pikiran roh, katakan amin. Ya, kita perlu melatih keinginan roh dalam diri kita ini. Kita perlu mengembangkannya. Ya, saat kita disakiti apa responnya? Selalu ada 2 respon. Selalu ada 2 pilihan. Mau balas dendam atau mau mengampuni. Waktu kita diperlakukan tidak adil, selalu ada 2 pilihan dalam diri kita. Iya kan? Mau balas dendam atau menyerahkannya kepada Allah yang adil itu gitu loh. Selalu begitu dalam diri kita. Nah orang Kristen yang gak mengerti tentang hal ini, sekarang dia bingung. Kok aku setelah terima Yesus ada 2 pikiran ya? Gitu loh. Kok ada 2 pertimbangan? Dulu waktu berbuat dosa enjoy aja. Tapi sekarang setelah ada Roh Kudus pasti ada yang menentang, betul enggak? Ya kan? Selalu ada yang ngajak untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah dan ada hal-hal yang mengajak kita untuk lebih mendekat kepada Allah. Nah, karena natur manusia setelah jatuh dalam dosa lebih condong ke sana, makanya kita harus melatih manusia batinia kita ini, katakan amin. Untuk lebih mentaati Tuhan dan itu perlu latihan. Anak kecil coba, ya kan kita nggak ajar berkelahi, ada mainan. Dengan sendirinya pasti berkelahi. Kenapa? Natur dan dia perlu diajar, betul nggak? Kamu nggak boleh begitu. Kalau orang tuanya di dalam Tuhan. Tapi kalau orang tuanya nggak di dalam Tuhan pasti bilang begini, jangan mau kalah. Ya kan? Kalau dia pukul kamu, pukul lagi. Nah itu manusia kedagingan. Ya. Tapi kalau manusia roh, pasti akan mengajarkan anaknya. Kamu harus mengampuni. Nah gitu loh.
perlu latihan. Kenapa? Karena manusia setelah jatuh dalam dosa tidak mau beribadah. Yang kedua adalah adanya tantangan di akhir zaman, ya. Seperti yang ditulis dalam kitab 1 Timotius pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, ya. Selain tantangan di akhir zaman ini yang datangnya dari kuasa gelap, juga datangnya dari guru-guru palsu. Mari kita sama-sama melihat hari ini subtema khotbah saya adalah hati nurani yang telah dicap dan ajaran guru palsu yang menyesatkan. Mari kita sama-sama baca 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. 2, 3. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Apa itu hati nurani? Ya, dari bahasa aslinya ya mempunyai pengertian seperti ini. Ya, baca bersama-sama 2, 3. Berpikir dan memeriksa serta menguji diri sendiri sehingga dapat membedakan apa yang benar dan apa yang salah. Nah, inilah kemampuan dari Allah yang diberikan kepada manusia. Ya, hati nurani itulah yang membedakan kita dari ciptaan lainnya. Iya kan? Apakah binatang punya hati nurani? Nah, dia kalau habis curi makanan temennya nggak berkata, aduh nyesel ya, ya gitu. Atau dia habis berkelahi dengan binatang yang lain, nggak ada tuh perasaan menyesal. Atau bunuh binatang yang lain tuh nggak ada perasaan menyesal. Kenapa? Karena binatang tidak punya hati nurani. Ya, jadi hati nurani itulah yang membuat manusia menjadi makhluk yang bermoral dan berakhlak, katakan amin. Ya, itu yang membedakan kita dari ciptaan Tuhan lainnya. Kalau manusia sudah tidak punya hati nurani, sedang menurunkan derajatnya dari manusia sama dengan, pada takut kan ngomongnya? Ya kan? Benar nggak? Kalau seorang hati nuraninya sudah mati. Contohnya, saya pernah membaca kasus, ya, ada seorang remaja pria memperkosa, ya, anak perempuan, dan bukan hanya diperkosa, sampai mati. Dan tahu nggak umur berapa anak itu yang diperkosa? 5 tahun. Dan itu adalah adik tirinya sendiri. Jadi keluarga ini angkat anak, lalu anak yang masih kecil itu, saya nggak bisa bayangkan, mungkin sudah berkali-kali mungkin mengalaminya. Dan sampai akhirnya diperkosa dan mati. Kita bilang apa sama anak itu? Nggak punya hati nurani. Kelakuannya sudah sama seperti kayak binatang. Kalau kita lihat kasus-kasus ada anak ya yang memperkarakan orang tuanya yang udah tua, pernah kan lihat di TV kan? Ya kan? Udah tua renta, diperkarakan sampai ke pengadilan. Kita bilangnya apa? Itu anak kan punya hati nurani. Jadi sangat penting kita menjaga hati nurani ini. Nah, hati nurani manusia sebelum jatuh di dalam dosa itu murni. Itu netral. Tapi setelah jatuh dalam dosa sudah enggak netral lagi. Kenapa? Karena kejatuhan manusia dalam dosa itu merusak semua aspek manusia. Termasuk hati nurani ini. Ya, yang tadinya peka menjadi enggak terlalu peka. Masih sih bisa memberikan pencerahan, tapi enggak secerah dulu lagi karena sudah jatuh di dalam dosa. Masih memberikan peringatan, tapi tidak sekuat dulu lagi. Masih memberikan penghakiman tapi enggak seberani dulu lagi. Karena hati nurani manusia sudah tercemar. Nah, bahkan ada beberapa faktor yang membuat hati nurani ini lebih cemar lagi. Ya. Nah, kalau hati nurani itu udah cemar,
udah gelap, maka kelakuan orang bisa jadi gelap, saudara, nggak bisa mendengar suara Tuhan lagi. Ya, nah itu bahaya kalau kita udah nggak bisa melihat tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Ya, yang pertama adalah polusi kebudayaan. Sama-sama katakan polusi kebudayaan. Ya, jadi ada kebudayaan itu ya yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, itu dapat lebih mencemari hati nurani kita yang udah jatuh dalam dosa, tambah lebih lagi kotor. Dikatakan setiap kebudayaan menghasilkan suatu norma yang mengakibatkan hati nurani dipengaruhi oleh norma-norma kebudayaan. Contohnya adalah Petrus. Ya, Petrus sangat dipengaruhi oleh kebudayaan Yudaisme. Ya, dia punya pandangan bahwa orang Yahudi tidak boleh bergaul dengan orang non-Yahudi. Ya, kalau bergaul dengan orang non-Yahudi pasti dia merasa hatinya deg-degan gitu. Ya, itu sebabnya perlu intervensi ilahi sampai Petrus bisa ke rumah Kornelius dan beritakan Injil supaya Kornelius bisa mendengar kabar baik dan diselamatkan, dan bukan hanya dia tapi ya seisi keluarganya juga bahkan sahabat-sahabatnya. Ya, itu perlu intervensi, suatu perombakan di dalam pikirannya Petrus itu. Ya, bahwa sebenarnya juga Tuhan mengasihi bangsa-bangsa di luar bangsa Yahudi. Ya, jadi kebudayaan dapat mencemari hati nurani. Kemudian ada agama juga. Ya, ada agama-agama yang mengajarkan poligami. Kalau kita nggak boleh ya, gitu. Ada agama-agama juga yang mengajarkan tidak boleh makan daging, bukan karena kesehatan. Tapi kalau misalnya dia nggak boleh makan daging sapi karena dianggap binatang itu suci. Gitu. Ya. Kemudian apalagi yang bisa mencemari kebiasaan, ya. Kebiasaan apa? Yaitu kebiasaan berbuat dosa dapat menyebabkan seorang tidak peka lagi terhadap dosa. Ya, pertama kali bohong deg-degan. Tapi karena sudah kebiasaan, lama-lama sudah nggak peka lagi. Pertama kali mencuri, deg-degan tuh. Ya, tapi karena sudah kebiasaan jadi udah nggak deg-degan lagi. Pertama kali lihat gambar porno deg-degan, lama-lama jadi kecanduan gitu. Ya, jadi kebiasaan-kebiasaan berbuat dosa. Nah, hari ini yang menjadi penekanan yang keempat, yaitu pengajaran-pengajaran yang salah. Ya, yang diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ketiga, yang diajarkan oleh mereka-mereka yang mempunyai hati nuraninya yang sudah dicap. Maksudnya kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari ditulis dengan kata sudah gelap. Ya, mari kita sama-sama melihat pengajaran salahnya. Ya, kita lihat dari ayat yang kedua aja deh. Ya, kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Apa yang diajarkan ayat yang ketiga? Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Jadi pengajaran salah itu juga dapat lebih mengkotori, mencemari hati nurani kita ini. Bahkan pengajar-pengajarnya tadi dikatakan memakai cap. Apa tuh? Itu sebenarnya bahasa kiasan. Sama seperti kayak di peternakan itu ada binatang-binatang yang suka dicap ya. Pakai besi panas. Nah, di bagian itu kulit itu sudah tidak menjadi sensitif lagi. Ya, jadi yang dimaksud dengan pengajar-pengajar yang memakai hati nurani yang sudah dicap itu artinya udah nggak sensitif lagi hati nurani. Hati-hati dengan pengajaran yang salah ini. Apa yang diajarkan pada waktu itu?
Yang pertama adalah melarang orang kawin. Ya. Nah, pengajaran ini berasal dari ajaran Gnostik. Sama-sama katakan ajaran Gnostik. Ya, ajaran Gnostik ini mempertentangkan yang rohani dan yang materi. Ya, yang rohani dianggap baik, yang materi jahat, termasuk tubuh ini materi. Jadi dianggap jahat. Ya, termasuk seks. Keinginan melakukan hubungan seks, menikah itu dianggap dosa badani. Itu sebabnya harus dijauhi dengan cara bagaimana berpantang menikah dan melakukan selibat. Apa itu selibat? Mengambil keputusan untuk tidak menikah. Karena supaya dapatkan tingkat kehidupan rohani yang lebih tinggi. Lebih rohani. Nah, caranya bagaimana supaya rohani? Yang enggak menikah. Dipikir karena seks itu atau melakukan hubungan seks atau menikah itu dosa. Sebagai akibat manusia jatuh di dalam dosa. Nah, makanya lahirlah para rahib-rahib dan pertapa-pertapa. Ya, karena mereka punya konsep bahwa menikah, hubungan seks itu dosa. Karena sifatnya berhubungan dengan badan yang adalah sifatnya materi jahat. Tapi kalau kita membaca di dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru tidak ada larangan untuk kawin. Bahkan di dalam Kejadian pasal 1, tolong dibuka ayat yang ke-28. Ketika Allah menciptakan manusia, pria dan wanita serupa dan segambar dengan Allah, lalu ada perintah. Ya, kita baca bersama-sama 2-3. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka apa? Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bahkan Tuhan yang memerintahkan untuk apa di situ? Beranak cucu. Tapi sebelum beranak cucu, diberkati dulu, katakan amin. Jangan udah dung, hamil duluan baru minta diberkati di gereja. Halo para anak-anak muda. Oh enggak amin ya? Aminnya lemes banget. Ya. Amin anak-anak muda. Ya. Diberkati dulu ya. Hidup kudus dulu ya. Baru beranak cucu. Nah, untuk beranak cucu itu kan perlu hubungan cipika-cipiki. Gini-gini tato hamil gitu. Kan enggak. Ya. Mamamu tanya, kenapa hamil? Saya tadi salaman sama pria. Lah kan enggak mungkin. Ya, untuk bisa beranak cucu perlu melakukan hubungan, jangan malu-malu. Atau jangan pura-pura bodoh. Ya, melakukan hubungan seks. Itu sebabnya Allah menciptakan di dalam tubuh kita ini organ-organ seksual. Dan perintah ini diberikan sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Ingat baik-baik ya, perintah untuk beranak cucu, perintah untuk berarti di dalamnya melakukan hubungan seksual, menikah itu diberikan sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Jadi berhubungan seks menikah adalah kudus. Katakan amin. Ya, hanya dosalah yang membuat terjadinya penyimpangan-penyimpangan seksual. Sehingga akhirnya ada orang yang menganggap bahwa seks itu najis. Tapi sebenarnya sejak dari pertama Allah menciptakannya kudus. Manusia bukan hanya makhluk sosial, tapi juga makhluk seksual. Nah, kita harus terima itu. Yang perlu kita hindari adalah dosa-dosa seksual. Perzinahan, ya kan? Itu artinya melakukan hubungan seks di luar pasangan, percabulan, hubungan seks sebelum menikah, pornografi,
homoseks, lesbian, masturbasi, onani, ya kan? Incest, hubungan seks, ada orang tua dengan anak melakukan hubungan seks, ada paman dengan keponakannya, ada kakak dan adik. Nah itu yang perlu dihindari. Tapi Alkitab nggak pernah melarang. Kita buka dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 1 dan 2. Mari kita sama-sama melihat firman Tuhan. Baca bersama-sama 2, 3. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik. Amin. Bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri, mengingat bahaya percabulan. Jadi perlu, nggak apa-apa, baik gitu kan. Tapi dalam mencari pasangannya harus yang seiman. Ayat yang ke-39-nya. Baca bersama-sama 2, 3. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya. Baca bersama-sama. Asal orang itu adalah seorang yang percaya. Ya, jadi cari yang seiman. Ya, ketemu di GB Rasyadai Serdam, bagus. Ya kan? Jangan di panti pijat. Ya, cari yang seiman. Ya, didoakan. Oke, yang kedua adalah yang membuat hati nurani lebih cemar lagi selain dilarang kawin pada waktu itu, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah. Ya. Nah, ajaran ini berasal dari Yudaisme. Ya, kalau tadi ajaran Gnostik, kalau ini dari ajaran Yudaisme. Ya, itu tentang makanan haram dan halal. Ajaran ini mengajarkan tentang makan makanan tertentu itu karena berdosa. Ya. Nah, padahal ya di dalam firman Tuhan dalam Markus 7 ayat 18 sampai 19 Tuhan Yesus mengajarkan seperti ini. Ya, Markus 7 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Ya, kita baca bersama-sama 2, 3. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk, kenapa enggak menajiskan? Karena bukan masuk ke dalam hati, tapi kemana? Ke perut ini, lalu dibuang ke jamban. Dengan demikian, baca bersama-sama, ia menyatakan, puji Tuhan, haleluya, tidak ada larangan, amin. Apalagi kalau saudara pergi ke Manado, tikus pun boleh dimakan. Tidak ada ya, haram. Tapi mengingat kesehatan, saudara harus ya jaga kesehatan. Saudara harus tahu bahwa kangkung itu haram. Haram bagi yang asam urat. Ya. Jadi jagalah kesehatan saudara. Kalau kolesterol saudara udah tinggi, jangan terlalu banyak makan daging. Itu. Ya, mencegah darah tinggi, saudara jangan makan tahu tiap hari. Baru tahu kan? Iya. Karena tahu lagi jadi dia marah. Itu sebabnya darah tinggi, jadi bukan tahunya ya. Karena sikap hatinya yang salah. Gara-gara corona gak bisa daging, akhirnya beli tahu terus. Ya. Nah, Rasul Paulus ketika melihat ini terjadi, ada di jemaat seperti itu, ada larangan-larangan, larangan kawin, ya, larangan makan makanan tertentu. Lalu dia mengajarkan kepada Timotius, ya, kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi makanan itu perlu diterima dengan 1 Timotius pasal yang keempat tadi, ya, ayat yang ke-13 tadi, perlu diterima dengan ucapan syukur. Amin. Ya, jadi setiap makan jangan lupa, tapi juga jangan sebagai sebuah ritual. Ya, berterima kasihlah. Amin, Saudara. Terima kasih Tuhan buat makanan pada hari ini. Walaupun makan hanya dengan ikan asin, Tuhan, dengan pete. Ya, tapi hati bahagia. Benar enggak Saudara? Ya kan? Mertua lewat pun kita enggak tahu karena saking menikmatinya, gitu kan? Bisa menikmati itu udah satu anugerah, Saudara.
Orang-orang yang sakit corona nih berkata, aduh Bu, gak bisa mencium. Gak bisa merasakan. Aduh, jadi saya bilang kalau kita bisa mencium itu aja satu anugerah. Ya, kemarin ada yang bilang sama saya udah bisa mencium bau minyak aja udah bersyukur, nangis meleleh air mata. Dulu nggak pernah tuh saudara, ya bisa mencium itu sambil mencucurkan air mata. Sekarang dia cerita, aduh Bu saya bisa mencium aja udah luar biasa. Dia menangis gitu. Ya, ada saya bilang terima kasih Tuhan. Kalau kita masih bisa menikmati berkat Tuhan pada hari ini, katakan amin. Selalu dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Jadi pengajaran-pengajaran itu sangat penting. Kenapa? Karena pengajaran firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan itu menguduskan hati nurani kita. Jadi kalau gereja ini mengajarkan kepada saudara untuk baca Alkitab. Tujuannya adalah kembali menetralkan, memurnikan hati nurani. Rasul Paulus berkata dalam Kisah Rasul pasal berapa tadi yang saya kasih? 24 ayat 16, baca bersama-sama 23. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk apa? Hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Ini yang menyebabkan Rasul Paulus itu bisa menjadi rasul yang dapat melewati masa-masa yang sulit. Karena motivasinya benar dalam mengikut Tuhan, katakan amin. Hari-hari ini adalah merupakan ujian loh buat kita. Ya kan? Situasi ini adalah merupakan ujian buat kita. Hanya orang-orang yang hati nuraninya murni di hadapan Allah yang akan tetap bertahan. Kemarin ada yang cerita kepada saya lewat WhatsApp. Suaminya marah-marah kepada Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan COVID? Sehingga ya, pegawai-pegawainya kena COVID. Ya kan, pembantu di rumah tangga harus diisolasi mandirikan. Waduh, dia marah sama Tuhan. Sekarang saya nggak percaya sama Tuhan lagi. Waduh, saudara, ini ujian iman buat kita. Dari sini nih diketahui kita murni ikut Yesus nggak nih? Woi, jangan karena berkatnya aja ya, kita semangat. Ikut Tuhan tuh karena waduh berkati, giran datangnya pencobaan, giran datang ujian seperti Ayub gitu, ya kan? Ketahuan tuh. Saya mau minta itu air aqua dulu, bukan aus, tapi lagi puasa nih. Air aqua. Ya, nggak usah dicolok sayangku. Terima kasih. Ini air aqua ini murni. Dikocok. Ada kotorannya? Nggak ada, murni. Tapi kalau ada pasirnya, ngendap nih di bawah nih. Pas dikocok, naik. Ketahuan nanti nih dalam masa ujian corona ini. Ya, siapa yang hatinya benar-benar murni, ingin tetap ikut Tuhan. Apapun yang terjadi. Dan untuk bisa punya hati nurani murni itu, perlu firman Allah. Coba buka ayatnya, Yohanes 17 ayat 17. Baca bersama-sama 2-3. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Hanya firman Tuhan yang punya kuasa untuk menguduskan kita, katakan amin. Waktu baca firman Tuhan, kita tahu mana yang salah, betul gak? Salah nih menyembah berhala. Salah nih mencuri. Salah nih berbohong. Salah nih ada iri hati. Oh ya Tuhan ampuni gitu kan. Jadi kita tahu mana kesalahan kita. Sucikan dan kuduskan. Raja Daud berkata dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-11. Ini anak muda. Anak muda baca yang kuat. Dan yang merasa berjiwa muda. Oke, 2-3. Dengan ayat 11.
supaya aku jangan berdosa terhadap. Bagaimana punya kelakuan bersih? Tentu lahir dari hati nurani yang murni. Gak ada jalan lain, ya kan? Harus simpan firman Allah di dalam hati. Bukan hanya tahu firman Tuhan, simpan firman Allah di dalam hati. Dengan cara merenungkan, memperkatakan firman Tuhan. Ikut dalam komsel itu bagus. Sebab waktu sharing firman Tuhan, kan sharing itu dari hati ya. Itu kalau dari hati pasti ketemu ke hati. Jadi bagus tuh, walaupun konselnya lewat Zoom masih tetap lakukan ya. Halo, itu dengar kesaksian tuh bagus. Karena apa yang dari hati pasti ketemu. Orang nih kalau ngomongnya nyelekit, walaupun bercanda, tapi bisa langsung kena ke hati loh. Benar nggak? Ya. Kalau saya menyampaikan firman Tuhan hanya dari akal pikiran saya, kenanya di sini juga. Tapi kalau dari hati, kena kepada hati. Dan kalau saudara buka hati, lebih lagi dijamah oleh kuasa Tuhan. Ya, jadi betapa penting hari-hari ini kita memiliki hati nurani yang murni. Ya, nggak ada jalan lain. Saudara harus lebih banyak mendengar pengajaran-pengajaran kebenaran firman Tuhan. Baca Alkitab, renungkan, lakukan itu dalam hidup saudara. Hanya orang yang hatinya nurani murni, dalam kitab Matius pasal 5, dia akan melihat Allah. Coba di mana tuh ayatnya? Coba buka. Itu ucapan Yesus, ucapan bahagia. Cepat, siapa yang bisa? Ayat berapa tuh? Matius 5 ayat, dapat gak? Sebagai ayat penutup. Pak Jo bisa? Ucapan bahagia. Dicari tolong Mbak. Di mana? Udah ketemu? Matius 5 ayat. Kita bangkit berdiri sama-sama. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Di tengah-tengah masa yang sulit, saudara tetap akan melihat kuasa Tuhan. Akan melihat terobosan, amin. Akan melihat berkat-berkat Tuhan. Dan jangan pernah takut untuk tetap menabur di masa sulit. Karena saudara tetap akan menuai. Yes? Amin. Jangan lihat situasi dunia, lihat, pegang firman Allah. Langit bumi akan lenyap, situasi bisa berubah, tapi firman Tuhan dan janji-janjinya tidak pernah berubah. Mari kita sama-sama naikkan pujian. Pujilah aku Tuhan. Bisa minder ya? Kasih Roh Kudus. Pujilah aku Tuhan. Mari yang pria katakan ujilah aku Tuhan. Mari yang wanita datang kepada Tuhan. Biar hari ini beri
beri kesempatan untuk Roh Kudus melihat hati kita. Kalau hati kita sudah mulai tercemar dan menyimpang, mari datang kepada Yesus Kristus. Yang wanita katakan, jangan pernah takut untuk datang kepada Tuhan. Jangan merasa terintimidasi. Firman Tuhan memberi penerangan agar ada supaya kita datang kepada Dia. Setiap kali kita mengakui dosa kita, Dia akan menyucikan kita sehingga kita memiliki hati nurani yang murni lagi di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan menyanyi. Hosana, mari sembah Dia, bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan, aku agungkan, Kaulah yang disembah. Sekali lagi ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana, bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Hanya orang yang hatinya nuraninya murni, suci, dia yang akan melihat Allah. Walaupun di tengah-tengah masa yang sulit, saudara tetap akan dapat mengalami pertolongan daripada Tuhan. Jangan biarkan dosa mencemari hati saudara. Pengajaran-pengajaran yang salah yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, atau setiap bentuk pikiran-pikiran yang berasal dari kuasa kegelapan yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, yang membuat saudara jauh dari Tuhan. Hati nurani saudara gelap sehingga saudara tidak lagi ingin bersekutu dengan Tuhan, tidak ingin lagi beribadah kepada Tuhan. Mari minta darah Yesus, Dia yang sanggup untuk menyucikan. Tapi sebelum darah itu menyucikan kita, ada bagian yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Yang pertama, jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, Ia akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Mari kalau Roh Kudus ingatkan sesuatu hari ini, jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Sewaktu engkau mengeraskan hatimu, hati nuranimu akan gelap. Dan engkau sulit untuk melihat jalan-jalan Tuhan dalam hidup. Kalau engkau menyimpan kepahitan, kemarahan, buang itu hari ini dalam nama Yesus. Karena itu juga membuat hati kita menjadi keras. Kiana mata karada robo kuriandara papa. Saya memberi kesempatan sementara singer menaikkan pujian ini kepada Tuhan. Saudara datang secara pribadi kepada Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Pendeta nggak tahu, teman komselmu nggak tahu, tapi kita semua telanjang di hadapan Tuhan. Ngomong sama Tuhan, datang sama Tuhan secara pribadi. Tuhan, aku gak ngalami damai sejahtera lagi. Aku gak ngalami sukacita lagi. Selalu ada intimidasi dalam hidupku, ada tekanan. Tapi hari ini aku bawa hatiku kepadamu Tuhan. Karena Engkau yang memiliki hati. Aku mau Engkau bekerja di hatiku seluas-luasnya Tuhan. Ere bapa bakarabasya tarabata karabaya rabasya tarabata. Makasih. Saudara yang mau didoakan, angkat tangan.
Kiandara bakata kuriandara kata-kata. Saudara ingin memiliki hati nurani yang murni di hadapan Tuhan, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Biarkan Roh Kudus bekerja hari ini. Hati nurani yang gelap hanya akan menjadi tempat daripada kuasa-kuasa kegelapan. Saudara akan menjadi orang yang mudah diombang-ambingkan. Saudara akan hidup terus-menerus dalam ketakutan. Saudara tidak akan memiliki damai sejahtera. Dalam tidurmu, mimpi-mimpimu selalu banyak mimpi buruk. Ki andara bakataku riandara bakataku makutunturiandala papa. Siki andara bapa. Mari katakan Bapa di surga, terima kasih banyak untuk firman-Mu yang datang seperti terang, yang menguduskan aku lagi. Terima kasih buat kuasa firman-Mu yang dapat menyucikan aku. Tuhan Yesus, aku membuka hatiku seluas-luasnya bagi Engkau. Terangi hati nuraniku Tuhan. Bila ada dosa yang aku buat di hadapan-Mu yang tidak aku ketahui, Roh Kudus, singkapkan itu. Aku minta ampun kepadamu. Sucikan dan kuduskan aku dengan darah Yesus. Tuhan, bila ada orang-orang yang menyakiti hatiku, yang masih belum aku ampuni, di waktu-waktu yang lalu, aku ambil keputusan hari ini juga untuk mengampuninya. Aku mau buang semua kemarahan, dendam, sakit hati, kebencian di dalam nama Yesus. Dan biarlah darah Yesus hari ini menyucikan aku, karena aku ingin hidup di dalam damai sejahtera. Aku ingin melihat kuasa-Mu, terobosan-terobosan-Mu, berkat-berkat-Mu, walaupun di masa sulit ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Bapa, aku menyerahkan anak-anak-Mu. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi hamba percaya kuasa Roh Kudus terus bekerja di dalam kehidupan kami. Meteraikan dengan kuasa-Mu, karena kami ingin berjalan hidup terus dengan hati nurani yang murni. Tuntun kami, bimbing kami, arahkan kami di dalam nama Yesus. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan.
Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang jemaat semua untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa syafaat. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah boleh kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan, biarlah sepanjang hidup kami boleh tetap taat dan setia kepada Engkau, melakukan setiap firman-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh mengerti ya Bapa, pengajaran-pengajaran yang baik, yang datangnya daripada Engkau, sehingga hidup kami ya Tuhan, boleh berkenan di hadapan Engkau. Tuhan, kami berdoa juga untuk Bu Wilan yang sudah menyampaikan kebenaran isi hati-Mu ya Bapa. Biar senantiasa Bapak yang pakai seluruh kehidupannya, keluarganya, Bapak dan Ibu diberkati, anak-anaknya juga ya Tuhan, yang membantu mereka dalam pelayanan. Biar senantiasa Bapak memberikan mereka kekuatan, kesehatan, perlindungan ya Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, setiap pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi, biarlah Engkau ikut campur tangan semuanya ya Bapak. Bapak, kami juga mau membawa Bapak Gembala kami di tempat ini, Pak Jo berserta dengan keluarganya, anak-anaknya diberkati, keluarga besarnya ya Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, biar senantiasa boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Bapak taruh visi dan misi-Mu lebih dalam lagi ke dalam kehidupannya, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga mau membawa ya Bapa, jemaat kami ada di tempat ini, para pelayan-Mu, biar sepanjang kehidupannya kami ya Tuhan, kami boleh tetap taat dan setia kepada Engkau. Biar kehidupan kami boleh memancarkan terang dan kasih-Mu dimanapun kami berada ya Tuhan. Perilaku-perilaku kami ya Tuhan, biar senantiasa semuanya berasal daripada Engkau. Firman-firman yang sudah kami dengar tidak hanya kami dengar, tapi boleh kami praktekkan menjadi rema dalam kehidupannya kami. Berkati usaha pekerjaan jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Mungkin yang sedang sekolah, yang sedang kuliah, Engkau yang memberkati. Yang menjadi pergumulan dalam setiap jemaat-Mu, biarlah Bapa yang bukakan setiap jalan yang tertutup. Kami percaya Bapa yang sanggup melakukan hal-hal yang mustahil bagi kami, tapi tidak mustahil bagi Engkau, sebab Engkau yang mampu melakukan mujizat-mujizat dalam kehidupannya kami. Terima kasih ya Tuhan. Tidak juga lupa ya Bapa, kami bawa persembahan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah setiap apapun yang kami beri, yang sudah memberi maupun yang belum memberi ya Tuhan, biar senantiasa semuanya berguna untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu, memperluas daerah pelayanan-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau membawa ya Bapa, bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, jajaran pemerintahannya, dari yang tertinggi hingga yang terendah ya Tuhan. Biar setiap kebijakan-kebijakan yang diambil, semuanya itu untuk membangun bangsa dan negara kami lebih baik lagi ya Bapa. Berkati bangsa dan negara kami, tanah air udaranya ya Tuhan diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga ya Tuhan, yang mungkin saat ini banyak orang yang terbaring rumah sakit ya Tuhan. Kiranya seturut kehendak Engkau yang terjadi ya Tuhan, ada kesembuhan, ada kekuatan. Begitu juga dengan keluarga-keluarga orang-orang yang terkena sakit ya Tuhan. Biarlah mereka juga boleh tetap kuat di dalam Engkau. Biarlah ya Tuhan semakin hari semakin banyak jiwa-jiwa yang mengenal Engkau. Bahkan jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan yang sudah mengenal Engkau mungkin hatinya kendor ya Tuhan. Biarlah semakin boleh semangat lagi di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biar lewat bangsa dan negara kami juga ya Tuhan, banyak bangsa-bangsa yang diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur bagi segala kebaikan dan kasih setia-Mu. Sebentar ya Tuhan, kami mau pulang, kami mau terima berkat yang datangnya daripada Engkau. Mari angkat tangan kita dulu. Kekasih Tuhan, anak-anak Allah, murid-murid Yesus. Ingatlah dan jangan lupa bahwa hidupmu sudah dibeli. Harganya lunas dibayar, bahwa engkau adalah milik Kristus, kepunyaan Bapa di sorga. Engkau dijadikan bangsa yang kudus, imamat yang rajani, engkau terhisap sebagai keturunan Abraham, orang yang diberkati Tuhan. Pulanglah dan terimalah damai sejahtera. Terimalah berkat dan kasih yang berlimpah-limpah dari Bapa dicurahkannya atas kehidupanmu. Berkat yang diturun atas rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu, studimu. Tuhan membuat engkau berhasil dalam segala hal. Terimalah semuanya dalam nama Yesus Kristus. Dalam persetujuan yang manis dengan Roh Kudus. Setiap hari mulai saat ini sampai selamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.